Ya. Masih ingat? Masih. Ya, kita nyanyi bareng-bareng aja ya. Ya. 1, 2, 3. Hari ini kita bertemu untuk bersama-sama belajar lagi. Hari ini kita bertemu untuk bersama-sama belajar lagi. Ceria, semangat, belajar biologi yakin pasti bisa. Ceria, semangat, belajar biologi yakin pasti bisa. Oke, tepuk tangan. Gimana? Udah kepompa ya semangatnya? Dah. Oke, kita masuk ke pelajaran. Ada yang masih ingat ini apa? Bentuk virus ya. Oh, yang paling ujung itu virus apa ya? Bentuknya oh, bentuk batang dari TMV. TMV itu menyebabkan apa ya? Kira-kira merugikan apa? Merugikan, nggih. Terus kalau yang paling ujung sana? Ya, contohnya? Kira-kira itu menguntungkan atau merugikan ya? Adanya. Merugikan ya. Oke, jadi keberadaan virus itu menguntungkan atau merugikan? Iya, bisa. Oke, good job. Bisa menguntungkan dan bisa merugikan tergantung jenis virusnya. Betul. Oke, hari ini kita punya tujuan pembelajaran. Ada 3 anak. Kognitif, ada yang tahu apa itu kognitif? Aspek ilmu pengetahuan ya. Ya, jadi untuk aspek kognitifnya adik-adik nanti akan menganalisis ya. Jadi adik-adik mampu menganalisis peranan virus yang merugikan dan menguntungkan ya. Kemudian adik-adik juga nanti bisa membuat infografis ya. Jadi tanpa dengan media kanva. Terus ada yang namanya ranah afektif. Ada yang tahu ranah afektif? Tidak. Benar? Sikap. Ya, jadi adik-adik selain tadi untuk pengetahuan, adik-adik juga belajar mengenai sikap ya. Sikapnya apa? Bisa menyampaikan pendapat. Ketika nanti adik-adik diskusi, adik-adik bisa menyampaikan pendapatnya. Jangan hanya jadi fokus ya. Kemampuan menyampaikan pendapat ini penting ya. Diambil 21 untuk adik-adik. Terus yang ketiga ada psikomotorik. Nah, psikomotorik ini keterampilan ya. Nanti adik-adik membuat kanva ya, bisa mengoperasikan atau tidak ya. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kira-kira kenapa ya kita perlu mempelajari peran virus? Ada yang mau berpendapat? Kenapa sih kita harus tahu peran virus? Akan tahu? Apa? Boleh, benar, boleh diulangi yang keras. Betul kok? Agar tahu merugikan atau tidak ya suatu virus. Oke. Apa ya? Apa aja? Nah, ini dia ya. Tadi kan ada menguntungkan dan merugikan. Untuk virus yang merugikan. Nah, setelah belajar ini kita jadi tahu nih. Oh, ternyata ada virus penyebab penyakit. Nah, kita bisa tahu cara pencegahannya. Kalau sudah terlanjur terinfeksi, cara penanggulangannya ya. Terus virus itu dari apa kok bisa sampai menginfeksi? Nah, gitu ya. Jadi kita bisa lebih preventif. Nah, untuk yang menguntungkan, nah diharapkan adik-adik nanti bisa terinspirasi ya untuk mengembangkan pemanfaatan virus yang menguntungkan. Nah, sebagai kontribusi ilmu pengetahuan ya, pengetahuan dan di bidang kesehatan di masa depan. Kok bisa? Ya
bahas ya. Barangkali di antara adik-adik ini ada yang minat menjadi ilmuwan biologi ya, ilmuwan bioteknologi ya, tertarik dengan virus, nanti berkecimpung dengan perang virus. Oke, apakah adik-adik ini sudah divaksin? Sudah. Alhamdulillah. Kira-kira kenapa ya kok perlu divaksin itu? Dia menyebabkan penularan. Coba angkat tangan. Coba angkat tangan. Hah? Boleh? Yuk. Meningkatkan imun tubuh. Oke, ada lagi? Mengurangi resiko terkena virus. Ada lagi? Sama. Kekebalan tubuh ya, meningkatkan. Oke, ada lagi? Ya. Mari kita tersakir. Bagaimana kerja vaksin? Mari kita simak. Vaksin mencegah penyakit berbahaya dan mematikan. Badan Kesehatan Dunia melansir vaksin bisa menyelamatkan 9 nyawa manusia per tahun. Begini ciri-cirinya. Vaksin berisi kuman penyakit yang lemah atau mati. Jadi, tidak akan membuat yang divaksin menderita. Vaksin biasanya disuntikan bukan di darah, melainkan di dalam kulit, di bawah kulit, atau masuk otot. Tujuannya agar memberikan waktu bagi imun tubuh untuk merespon. Di dalam tubuh, pasukan-pasukan asing akan langsung dihadang sel tahan tubuh. Tapi sel penghadang kemampuannya paling lemah, namun kemampuan bekerjanya paling tinggi. Karena kuman yang masuk sudah lemah, pasukan paling lemah pun bisa dengan mudah melumpuhkan, memakan, dan menghancurkan. Si prajurit pertama ini kemudian akan bermigrasi ke kelenjar limfer, tempat bermukim perwira menengah dan jenderal. Dari laporan si prajurit pertama, sel limfosit B dan T akan memproduksi antibodi yang spesifik untuk mengatasi si pasukan asing. Bisa ditangkap? Jadi vaksin itu sebagai apa? Sebagai antibodi ya, sebagai antigen yang menstimulasi antibodi. Jadi ketika virus benerannya masuk, tubuh kita sudah siap dengan antibodi yang sudah terprodukasi. Makanya jadi semakin kuat. Ya, jadi ternyata obatnya ada di dalam tubuh kita sendiri ya. Oke. Nah, informasi seperti tadi ada di sana Mas. Jadi infografis ya seperti ini. Nah, ada di nanti kan kalau infografis sebenarnya panjang nih. Nah, di Canva silakan nanti gunakan kanvas yang ukuran poster atau yang seperti ini, landscape ya, boleh. Jadi lebih mudah diilustrasikan. Itu. Oh iya, kayaknya vaksin ini tadi memberikan ya perannya. Mas Mor, ada yang pernah olahraga ini? Bergabung. Nggak bisa. Tripod. Semanggi. Kemarin habis kebakaran ya. Ada yang tahu? Ya, ini biasanya untuk tanda peduli HIV. Ya. Tanda pelatihan kasus. Tanda pelatihan kasus. Oh, ada kayak gitu. Ya, ini tanda peduli HIV ya. Ya. Tapi kira-kira ada yang tahu? Terus HIV? Bagaimana? Singkatannya apa sih HIV? Imunodefinisi virus. Ya, jadi virusnya itu dia infeksi apa? Namanya juga imunodefinisi ya. Jadi dia menyerang organ tubuh. Nah, kalau HIV dia merugikan apa? Ya, contoh tadi ya. Tapi menguntungkan dan mematikan. Terus kalau tadi kan ada 2 virus. Kalau virus lainnya kira-kira punya peran juga nggak? Punya ya. Punya ya, kunci jawabannya iya ya berarti ya.
apa ya rumusan masalahnya ya? Ada dua. Nanti ada mengumpulkan logika. Terus berikutnya ya boleh. Berarti apa saja terus ya terus ya menguntungkan. Satu lagi karena ada menguntungkan ada merugikan. Berarti yang kedua apa saja terus iya merugikan ya. Oke. Jadi hari ini kita explore ya. Nah, seperti biasa kita nanti akan diskusi lagi ya. Kita diskusi dan diskusi karena adik-adik perlu ya skill berdiskusi. Nah, kelompoknya telah dibentuk ya berdasarkan asesmen diagnostik gaya belajar. Masih ingat adik-adik yang isi link akun pintar gaya belajar masih ya? Oke. Nah, silakan nanti berkelompok sesuai kelompoknya ya. Ini sudah sesuai ya, tinggal ke belakang ya, teman belakang ya. Sudah sesuai kan? Oke ya, nanti jadi tidak usah banyak movingnya, yang membuat waktu tinggal ke belakang karena sudah ya, sudah disesuaikan. Oke, sebelum diskusi Ibu akan menjelaskan materi hari ini ya. Nah, judulnya mari eksplorasi dan berkreasi ya, karena kita akan membuat apa kita? Sudah bisa semua ya kan Pak ya? Insya Allah sudah bisa ya. Oke, nanti seperti biasa dikasih identitas ya, nama kelompoknya ditulis. Nah, kemudian di sini ada bagian stimulasi. Bagian stimulasi tadi yang Ibu jelaskan tadi ya. Jadi kalau ada yang lupa tadi Ibu menjelaskan apa, silakan dibaca di sini. Sama persis. Videonya juga sama persis ya. Terus di sini ada pertanyaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, menguntungkan atau merugikan, silakan dilingkari ya sesuai dengan instruksinya. Oke, dilingkari saja. Gampang kan? Nah, yang ini juga sama. Yang ini nanti sesuai petunjuknya, ini Ibu sudah jelaskan tadi, silahkan dilingkari jawabannya. Oke, terus ini ada kolom merumuskan masalah. Tadi sudah dirumuskan kan? Ada berapa? 2. Silahkan ditulis. Oke. Nah, yang krusial di sini ada di pengolahan data ya. Di sini Ibu menyediakan 8 virus ya. Silahkan adik-adik eksplorasi. Ya, silahkan di searching. Misalnya virus onkolitik. Nah, kalian buka smartphone-nya, buka gaulnya. Virus onkolitik adalah, gitu ya. Silahkan dicatat di sini tipis-tipis boleh. Ya. Nah, buat apa toh? Kok dicari datanya? Karena mau menganalisis. Nah, untuk kegiatan berikutnya, jadi menganalisis 8 virus ini tadi Ibu taruh di suatu kolom ya. Nah, nanti silahkan dianalisis mana peran virus yang menguntungkan dan mana yang merugikan. Nah, kalau perintah di sini di checklist dan dilingkari. Untuk yang di checklist yang menguntungkan, jadi virus yang menguntungkan nanti silahkan di checklist centang. Kalau yang merugikan silahkan di link. Yang menguntungkan tadi diapakan? Checklist. Yang merugikan di oke, good job. Nah, itu saja pekerjaannya dan nanti kan tadi ada 8. Pilih salah satu dibikin infografis. Nah, setelah jadi silahkan dikumpulkan di link ini. Di scan ya, terus dikumpulkan. Oke, silahkan menggunakan fitur sharing ya. Jadi mabarnya mabar Canva. Biasanya mabar Mobile Legends loh. Kalau enggak atau sing satunya apa Genshin Impact ya. Kali ini kita mabar Canva ya. Oke. Nah, nanti setelah sesi diskusinya habis, nanti ada perwakilan ya, satu menguntungkan dan satu merugikan, silahkan dipresentasikan dengan perwakilan. Terus nanti kita di akhir sesi kita menarik kesimpulan bersama.
bulan pada nilai komparasi dapat nilai meja gitu ya, bisa ya. Nah, intuisinya ada di sini. Yang dinilai itu afektif dan psikomotorik. Nah, sudah ada rubriknya di sini kemampuannya ya. Misalkan di sini kemampuan menyampaikan pendapat dalam kelompok, mampu menyampaikan pendapat berdasarkan informasi. Nah, dinilai 3 atau 2 di sini sudah ada ya. Nanti silakan dinilai teman. Nah, ada yang mau bertanya? Ada yang belum jelas? Bisa ya? Ibu bagikan dan Alexi. Oke, silakan menempatkan diri untuk posisi diskusi. Monggo. Vaksin ini
Jam pelajaran ke-6 sejarah Jawa. Pertanyaannya belum sebagai vaksin nama siapa ya? Siapa ya yang mau tanya? Saya ngantri India.
Infeksi kulit ini untuk barang kita ini ya pertama juga membahas kelas Natal virus. Keisha itu satu doang aplikasinya, yang kecil, yang penilaian.
Anti kanker secara selektif dan efektif. Terus nilainya yang ini gitu. Oh gitu toh, kerja tau gak? Literasi bro, literasi bro.
Yang udah dikumpulin sini. Terus kamera. Bedanya yang bikin Rama sama Rahma apa? Ini yang perbedaan yang bikin Bibi sama Rama apa?
Gimana sudah jadi berapa persen? Sudah bagusnya. Kalau yang sudah jadi boleh dikirim ya. Linknya. Kurang bagusnya terus dikirim. Ada ibu Di siang ini kan, TV yang ini kan. Iya. Yang kelima kita presentasi ya. Kan Bu, Yang belum selesai tidak apa-apa nanti diselesaikan. sampai apa? Kalimat tidak Ini kesimpulannya Ya teman-teman, adik-adik link, adik-adik sudah jam ya kelima, silahkan presentasi. presentasi ini dulu aja Bu. Sudah siap? Kalau siap, sekarang. Yang mana ya yang yang sini Bu. Oke, silakan. Bisa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan kami dari kelompok Dunia kami sini adalah untuk mempresentasikan hasil informasi dinamis yang sudah kelompok kami buat mengenai peran virus dalam pembuatan hormon insulin. Sebelumnya perkenalkan saya Kisah Sri Ramadan dari absen 16. Saya Ahmad Agisa Fadila, absen 3. Saya Sari absen 28. Dan ada satu anggota kelompok kami yang kebetulan berhalangan hadir, yaitu Ayunda Amelia, karena berhalangan hadir. Karena tugas ya, teman-teman. Ya, karena tugas. Ya, karena tugas. Oke, lanjut. Yang pertama, apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon alami yang dihasilkan oleh tubuh, tepatnya organ pankreas. Fungsi utama dari insulin yaitu membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah, sekaligus mengontrol kadar gula dalam darah, sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Peran virus tidak dapat menghasilkan insulin, tetapi dapat membantu pembentukan insulin pada bakteri, di mana virus berperan sebagai pembawa insulin yang diinjeksikan pada bakteri. Pembuatan hormon insulin dengan virus. Virus dapat digunakan untuk pembuatan hormon insulin. Caranya dengan menyangkutkan virus penyebab kanker pada jaringan penghasil insulin dalam tubuh bakteri. Akibatnya bakteri tersebut dapat berkembang biak dan memproduksi insulin. Ya, dari presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira apa yang terjadi pada tubuh kita kalau tidak memiliki kelebihan insulin? Masa dijawab apa kamu? Kamu yang Ya, kenalkan nama saya Uli Anggraini, saya langsung aja. izin bertanya, apa jenis pembawa yang diinstruksikan menggunakan yang terinjeksi untuk yang Bisa diulangi? apa jenis yang diinjeksikan bakteri? Pertanyaannya akan Kenapa kok maju? Yang pertama, jawaban dari pertanyaan dari Kirena apabila tubuh kelebihan insulin di dalam aliran darah menyebabkan sel-sel tubuh menyerap glukosa terlalu banyak dan membuat organ hati melepaskan lebih sedikit glukosa. Dua kondisi tersebut dapat menyebabkan kadar gula dalam darah rendah yang ekstrem, yaitu hipoglikemia. Terima kasih ya. Tadi pertanyaannya tuh dia insulin. Jin bertanya. Jin bertanya. Izin bertanya. Pembuatan hormon insulin. Iya. Insulin kitnya ada. Oh, ini kan ya. Virus penyebaran. Pertanyaan dari Uli. Jadi pembuatan insulin dalam disebutkan gen pembentuk insulin dengan gen bakteri adalah salah satu aplikasi bioteknologis dan aplikasi genetika dengan menggunakan kombinasi DNA. Pada proses pembuatan hormon insulin itu menggunakan teknologi plasmid. Jadi yang disisipkan itu adalah DNA genetika. Verifikasi ya. Ya, Yang pertama kalau kelebihan insulin di dalam tubuh kita maka kita akan butuh kekurangan gula ya. Kalau kekurangan gula itu sebaliknya
virusnya kalau tadi kan dia kalau kekurangan kita darahnya jadi kental ya. Kalau darahnya kental, tekanan darahnya jadi tinggi. Kalau tekanan darahnya tinggi, berpotensi menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Ya. Makanya insulin itu sangat penting. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mbak Uli, gennya apa gitu ya? Nah, kalau ibu jawab itu gennya diambil dari sel beta pankreas. Nah, di sel beta pankreas itu kan yang menghasilkan insulin, Mbak. Jadi sel-selnya itu nanti diambil gennya, terus dimasukkan ke dalam virus. Nah, virusnya nanti dia menginfeksi bakteri. Nah, terus terbentuk profaga. Masih ingat? Jadi gennya dari virus masuk ke injeksi, terus bersatu sama bakteri membentuk plasmid. Plasmidnya itu namanya profaga kemarin ya. Nah, karena sudah terintegrasi, di situ ada gen insulin, maka sumber daya dari selnya itu diatur untuk memproduksi insulinnya. Nah, semakin banyak membelah, bakterinya juga semakin banyak insulinnya diproduksi. Oke, itu. Setiap validasi dari kelompok kami yang masih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bahas tentang COVID-19. Jadi apa itu COVID-19, penyebab COVID, gejala COVID, dan juga cara pencegahan COVID-19. Sebelumnya perkenalkan nama siapa dan apa nama Nama saya Muhammad Riza. Saya Muhammad Ilham, Presidensi Bogor. Dan juga sebenarnya ada satu lagi tapi sedang sibuk mengurus skill ketos. Baiklah, mari kita mulai dari yang pertama, apa itu COVID-19? Poin. Tidak apa lagi. Ada trouble. Lagi gue sih. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Gejala COVID-19 dapat mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Penyebab COVID ini karena virus corona menyebar melalui percikan air liur, menyedap batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Untuk gejala COVID sendiri yaitu ada hidung berair, batuk, sakit kepala, demam, sakit tenggorokan, lalu merasa tidak enak badan, tidak bisa mencium bau, tidak bisa mencium bau atau tidak bisa menggunakan indera penciuman. Lalu untuk cara pencegahan COVID sendiri itu sering-seringlah mencuci tangan dan menggunakan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol. Lalu saat batuk atau bersin menutup mulut dan hidung.
lalu juga menghindari menutup mata, hidung, dan mulut, dan yang terakhir menjaga jarak sepanjang 2 meter dengan orang lain. Jadi begitu materi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Kenalkan, nama saya Raditya Bajal, absen 25. Pertanyaan saya yaitu apabila kita terkena COVID-19, apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama, untuk jika kita terkena COVID-19, untuk menjaga agar jika kita sayang sama keluarga yang lain, mungkin kita bisa melakukan isolasi di rumah, isolasi mandiri. Terus untuk akan Mungkin kita juga bisa itu ya. Oh ya, konsultasi online dengan dokter. Jalan bulan-bulan. Oh ya, nggak usah keluar dulu. Pokoknya intinya isolasi mandiri dulu. Karena COVID kan juga obatnya dari sini kan. Vaksin. Ketika belum vaksin juga kan obatnya dari kita sendiri ya. Jadi kita ketika isolasi mandiri itu bisa menyembuhkan. Kalau masih kalau sudah isolasi tapi masih terinfeksi gimana? Ya isolasinya kan dipanjangin. Kalau keluarganya tertular. Kalau keluarganya tertular berarti isolasimu belum berhasil begitu. Jadi kalau benar-benar diketatkan isolasi orang. Ya udah, terima kasih. Bisa. Kenapa waktu COVID itu dilakukan berkali-kali vaksin? Karena ketika orang divaksin itu ya menurut terus dari dulu kadaran itu terus jadi kebal terus ngomongin namanya nama vaksin dari ini lagi. Karena COVID variannya banyak. Intinya karena COVID variannya banyak, kan ada COVID yang biasa aja, ada yang bisa dibilang seperti itu. Berdasarkan tingkat keganasannya, silakan pasti. Kalau gejala COVID itu tidak timbul, maksudnya timbul di hari-hari yang berikutnya. Kalau sudah terlihat gejala itu sudah parah banget, lalu pertolongan pertamanya itu apa? Jika sudah parah banget, langsung saja ke rumah sakit. Pertolongan dari kita sendiri, Pertolongan dari kita panggil ambulans. Kira-kira berapa lama virus COVID sendiri itu bisa menempel di suatu permukaan benda? Apakah ada jangka waktu tersendiri atau bagaimana? Kita kan diskusinya lebih dahulu. tak setelkan lagi. Pokoknya dari kota Wuhan itu ada orang yang sedang makan kelelawar katanya. Bentar ya, biar bisa Jadi untuk berapa lama COVID bisa bertahan di permukaan benda itu tergantung dari bendanya. Kalau di benda plastik, permukaan plastik, COVID-19 strain asli bisa bertahan sama 56 jam. Varian alpha biasa 191,3 jam, varian beta bisa 156,6 jam. Dan untuk di stainless steel rata-rata COVID-19 itu bisa bertahan selama waktu 2 hari. Apa harganya berapa ya mas? satu lagi ya, satu lagi apa ini? Kalau tanya tadi kan 14 yang kalau virus COVID kan ada jenis-jenisnya, nama-namanya. Udah disebutin tadi berapa? Strain asli, varian alpha, varian beta, dan sigma. Ya,
Jadi virusnya itu dia secara spesifik menyerang sel yang terkena kanker. Sel yang terkena kanker itu dilisiskan, dipecahkan, ya. Namanya virus monoklonal. Kemudian ada insulin, tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, yang terakhir ada sebagai biopestisida. Jadi ada virus yang dia itu sebenarnya parasit dari sebuah ulat ya. Ulat itu kan dari kupu-kupu. Nah, itu diambil terus diramu oleh peneliti terus jadi biopestisida. Disemprotkan ke tanaman. Ketika ulatnya makan, ulatnya beracun. Ya, dia makan virusnya. Virusnya itu berperan di dalam perutnya si ulat, dia memecahkan usus dari ulatnya. Virus ternyata juga bisa bermanfaat bagi bidang pertanian. Jadi gimana yang bisa pelajari? Yang saya mau ikutan teman-teman. Virus memiliki keberadaan sebagai virus yang menyebar dan virus yang mengumpulkan Jam istirahat telah tiba. Rilekskan sejenak hati dan pikiran Anda, serta manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Itu ternyata ada semuanya aja, tapi ada yang Oke, silakan di-scan. Kita tulis dulu di masalah aja. Oh, masalah aja. Politik ya.